Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nia Nopralena. Kali ini aku mau bikin pempek lagi, tapi pempeknya itu berbahan dasar dari nasi. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara bikinnya seperti apa dan penasaran kok bisa nasi dibikin pempek, seperti biasa, tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar akunya lebih semangat lagi bikin video ya. Ini dia bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk bikin pempek nasi. Yang pertama yaitu 250 gram nasi putih. Ini saya pakai 250 gram. Lalu ada 125 gram sagu tani. 1 butir telur ukuran sedang aja. 7 butir bawang merah. Lalu kita iris halus seperti ini ya. 1 batang daun bawang dan kita iris halus juga. 3 siung bawang putih. Terus ini tadi saya ulek. Kalau misalnya nggak mau ngulek bisa diparut juga ya. Dan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, sama 1/4 sendok teh lada bubuk. Kalau misalnya kurang jelas bisa baca di deskripsi ya teman-teman. Langkah pertama yaitu kita haluskan nasi putihnya. Ini saya haluskan pakai ulekan kayak gini, yang sebelumnya saya bungkus pakai plastik biar nggak lengket ya. Ini kita haluskan sampai nasinya itu bulirannya nggak terlalu gede ya. Dan ini kita ngehalusinnya juga nggak terlalu halus, nggak usah terlalu halus. Yang penting buliran nasinya itu nggak terlalu gede-gede banget lah. Minimal nasinya ini bisa menyatu ya. Nah, ini kita haluskan terus. Oh iya teman-teman, ini tadi kan saya pakai 250 gram nasi putih dan sagu taninya sebanyak 125 gram. Nah, kalau semisalnya nasi teman-teman di rumah itu lebih basah atau lebih kering, jadi untuk takaran sagunya itu juga mengikuti ya. Bisa dilebihkan, bahkan bisa dikurangi. Jadi untuk takaran sagu itu mengikuti dari banyak sedikitnya kadar air di dalam nasi tersebut ya. Ini kita haluskan sampai setengah halus lah. Nah, kalau udah setengah halus kayak gini, tuh teman-teman bisa lihat ini nasinya bisa menyatu kayak gini, tapi buliran nasinya itu masih kelihatan. Berarti ini udah cukup. Lalu kita masukin telurnya ya teman-teman. Di sini tadi saya pakai 1 butir telur ukuran sedang. Dan untuk telurnya sendiri saya pakai telur ayam biasa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai telur ayam kampung juga bisa ya. Terus kita masukin potongan bawang merahnya. Tadi saya pakai 7 butir bawang merah. Lalu kita masukin juga daun bawang, bawang putih yang sudah dihaluskan. Kita masukkan juga garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai kaldu bubuk, bisa di skip aja, atau mungkin bisa diganti dengan kaldu jamur. Kita aduk semua bahannya sampai jadi satu, sampai tercampur semua benar-benar rata. Lebih gampang lagi kalau misalnya pakai tangan ya. Apalagi kalau misalnya pengen bikin langsung banyak.
Ngadonnya sih sebenarnya enakan pakai tangan. Cuman kalau misalnya dikit kayak gini bisa dibantu pakai centong nasi kayak gini ya, centong kayu kayak gini juga bisa. Ini kita aduk ya sampai benar-benar tercampur rata. Jadi bawang putih, garam, lada, dan kaldu bubuknya itu benar-benar tercampur dan gak ada yang ngegumpal lagi. Kalau semisalnya ini udah tercampur rata, benar-benar tercampur rata, kita bisa masukin sagu taninya. Nah, ini saya pakai sagu tani yang merek Pak Tani Gunung ya, berwarna kuning bungkusnya seperti biasa karena memang selain hasilnya memuaskan dan harganya juga terjangkau, ramah di kantong. Ini kita aduk lagi sampai benar-benar rata ya. Kita masukin tadi sagunya setengah dulu, nggak langsung sekaligus. Nah teman-teman, saya ingatkan lagi ya, untuk sagu taninya ini bisa ditambah dan bisa dikurangi, tergantung dari nasinya lagi. Kadang kan ada nasi yang udah kering banget atau bahkan mungkin masih agak basah kayak gitu ya. Jadi sagu taninya itu mengikuti dari nasinya. Kalau memang kerasa banget masih lembek banget, itu bisa ditambahin sagu taninya. Tapi kalau misalnya udah kelihatan padat, mungkin sagu taninya bisa di stop ya, atau dikurangi dari takaran ini. Nah ini kita aduk-aduk ya. Sebenarnya emang lebih gampang ngaduk itu pakai tangan, jadi memang lebih cepat sih nyatunya. Apalagi ini saya pakai wadah yang agak kecil. Seharusnya kalau misalnya kita mau ngadon lebih enak pakai wadah yang lebih besar, jadi lebih nyaman ya. Ini dia teman-teman, semua bahannya udah kita aduk jadi satu. Jadi teksturnya tuh kayak gini. Dia lengket, agak padat kayak gini, tapi nggak terlalu padat banget. Kayak gini ya. Kalau misalnya udah kayak gini, ini tinggal kita bentuk bulat-bulat aja. Sebelumnya saya udah cuci tangan bersih. Nah teman-teman, sebelum kita buletin adonannya, jangan lupa kita olesi dulu tangan kita pakai minyak sayur. Jadi biar nggak lengket, ini kita olesi dulu pakai minyak sayur sedikit. Lalu kita ambil sedikit adonan, terus kita padet-padetin kayak gitu. Lalu kita buletin biar luarnya itu bagus, mulus kayak gitu ya. Nah ini dia bentuknya, hasilnya kayak gini, bulat, bagus, cantik. Ini kita ulangi lagi, kita ambil lagi sedikit adonan, lalu kita padet-padetkan. Terus kita bulet-buletin biar luarnya itu juga kelihatan bagus dan cantik ya. Ini gampang banget. Jadi selain praktis bikinnya, ngebuletinnya juga gampang banget, nggak susah. Yang penting tangan kita diolesi dulu dengan sedikit minyak sayur biar nggak lengket. Nah ini dia hasilnya ya teman-teman, cantik banget. Jadi buat teman-teman boleh dicoba ya, karena memang ini nggak susah bikinnya, gampang banget loh. Tapi untuk rasa ini serius enak banget, apalagi dimakan pakai cuko. Serius nggak akan berhenti ngemilin ini karena saking enaknya ya. Ini kita buletin aja semua adonannya sampai habis. Kalau sudah selesai nanti langsung kita goreng. Sebelumnya saya udah panasin minyak goreng. Dan kalau misalnya minyak gorengnya udah panas, ini tinggal kita masukin aja pempeknya ya. Ini kita goreng pempeknya menggunakan api kecil aja ya teman-teman. Jadi kenapa kita harus menggoreng menggunakan api kecil? Biar pempeknya itu matengnya merata sampai ke dalam dan gak gampang gosong. Jadi mendingan kita menggunakan api kecil aja ya, yang penting dalamnya itu benar-benar mateng.
Nah, ini kita goreng sampai luarnya itu berwarna kuning kecoklatan. Ini kita tunggu sampai nanti pempeknya berwarna kuning kecoklatan ya. Jangan lupa untuk dibalik ya. Jadi sesekali kita balik pempeknya biar semua sisi itu mateng dan warnanya juga warnanya itu juga merata kayak gitu ya. Yang penting kita balik sesekali. Nah, kalau semisalnya pempeknya sudah berwarna kuning kecoklatan, berarti ini udah mateng. Dan tandanya matengnya juga bawang merah yang di luar itu udah berwarna kecoklatan juga ya. Jadi ini udah bisa kita angkat. Nah, ini udah bisa kita angkat ya. Ini serius wanginya itu harum banget. Wangi bawangnya itu udah keluar, kecium banget. Jadi nggak sabar pengen makan pempeknya. Buat teman-teman yang penasaran rasanya seperti apa pempek dari nasi, yuk dicobain di rumah ya biar nggak penasaran lagi. Nah, ini kita angkat semua, terus kita tiriskan dulu ya biar minyaknya benar-benar turun dulu. Nah, ini dia hasilnya, cakep-cakep kan, bulat-bulat dan cantik. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih banyak dan selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.